Halo, bertemu lagi dengan saya Ibu Yohana Natalina Sari, Guru Seni Budaya SMP Negeri 10 Salatiga. Salam kenal untuk kalian yang waktu kelas 7 tidak belajar seni budaya dengan Bu Yohana. Dan untuk kalian yang kelas 8, sampai bertemu lagi ya. Nah, pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu tradisional. Kalian baca setiap slide-nya dengan cermat ya. Gaya bernyanyi lagu daerah atau lagu tradisional. Kita di sini nanti akan belajar tentang teknik bagaimana bernyanyi dengan baik dan menerapkannya dalam musik tradisional. Lagu tradisional atau lagu daerah ini nanti akan ada beberapa hal yang kita bahas. Nah, jadi ada konsep lagu tradisional atau lagu daerah, kemudian ragam lagu tradisional atau lagu daerah, lalu fungsi lagu tradisional itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, dan teknik bernyanyi lagu tradisional atau lagu daerah. Tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering sekali mendengar, bahkan kita menyanyikan lagu-lagu tradisional. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita coba cari tahu tentang menyanyi itu apa. Nah, menyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Menyanyi dapat diiringi dengan alat musik atau tanpa diiringi dengan alat musik, atau biasa yang disebut dengan akapela. Dulu kalau kelas 7, Biana sering menjelaskan tentang akapela ini. Mau solo, mau duet, mau trio, atau kelompok berapapun bisa diiringi atau tanpa diiringi. Nah, menyanyi adalah salah satu aktivitas yang melibatkan pita suara kita. Kemudian aktivitas yang melibatkan seluruh tubuh kita, karena tubuh kita ini sebagai support ketika kita bernyanyi. Kemudian kita akan masuk ke konsep lagu tradisional. Nah, kalau berbicara dengan kata tradisional, tentang kata tradisional sendiri merujuk pada sesuatu yang banyak orang beranggapan itu sesuatu yang kuno. Tapi jangan salah, sebenarnya lagu-lagu tradisional itu bisa dikemas dengan cara-cara yang menarik sehingga generasi muda seperti kalian, anak-anak seusia kalian, khususnya untuk menengah pertama SMP, ini bisa menyukainya. Untuk saat ini banyak sekali lagu-lagu yang dikemas dengan begitu bagus, tradisional, kemudian dimodifikasi dengan dimasukkan berbagai unsur musik modern sehingga menjadi sajian yang sangat epik. Nah, lagu tradisional ini sendiri lagu yang hidup di dalam masyarakat secara turun-temurun. Jadi lagu ini dipelajari dari berdasarkan keturunan. Kemudian dipertahankan sebagai sarana hiburan, upacara, kemudian ritual, dan identitas suatu komunitas. Nanti kita akan lebih lanjut untuk mempelajari hal-hal tersebut. Nah, fungsi lagu atau musik tradisional sendiri ada banyak. Ada sebagai sarana upacara adat. Kalau kalian tahu di daerah kita pun sering menggunakan musik tradisional untuk mengiringi acara-acara tertentu seperti saparan, misalnya mengundang atau mengadakan pertunjukan ketoprak atau wayang orang seperti itu. Lalu pengiring tarian adat, jelas setiap daerah memiliki suatu tarian yang khas dan juga iringannya juga khas yang mencirikan suatu daerah tersebut. Lalu musik juga bisa dimanfaatkan, difungsikan sebagai media bermain. Kalau di Jawa Tengah ini, musik sebagai media bermain seperti sluku-sluku bathok, kemudian ontong-ontong bolong. Nah, kalau kalian tahu ya. Kemudian sebagai media penerangan, maksudnya penerangan ini sebagai media informasi untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Kalau zaman dulu, kita kenal dengan sebutan kentongan. Nah, mungkin di beberapa tempat saat ini kentongan masih ada ya. Dan
Kalau dulu ada identifikasinya, misalnya kentongan satu nanti untuk apa, kentongan bunyinya 2 kali untuk apa, dan seterusnya. Lalu sebagai iringan suatu pertunjukan, ada banyak sekali pertunjukan-pertunjukan musik tradisional yang ada di sekitar kita. Ada ketoprak, kemudian ada wayang orang, ada wayang kulit, kemudian ada berbagai macam tarian. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi dari musik tradisional. Lalu kita belajar tentang teknik atau cara bagaimana kita menyanyikan sebuah lagu. Kita akan bahas secara umum dulu ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat video berikut ini. Nah, seperti yang telah kalian baca tadi, hal-hal penting ketika kita bernyanyi, yang pertama adalah artikulasi, tentang kejelasan pengucapan ketika kita bernyanyi. Penting sekali mengucapkan setiap kata yang kita bunyikan dalam bernyanyi, supaya orang yang mendengarkan nyanyian kita bisa paham tentang lirik yang kita nyanyikan. Kemudian yang kedua adalah phrasing, di mana kita dalam memenggal kalimat dalam sebuah lagu itu benar, jangan memotong kata. Misalnya lagu Indonesia Pusaka, Indonesia tanah air beta. Nah, biasanya banyak dari kita itu kata beta itu dipotong atau diputus. Indonesia tanah air beta. Ya, kenapa dipotong? Itu kan satu kata, berarti tidak boleh dipenggal. Itu yang namanya frase. Nanti akan mengurangi makna kata tersebut atau kalimat tersebut. Berikutnya adalah intonasi. Dalam bernyanyi, intonasi sangat penting. Kalau orang awam bilang fales atau enggak gitu loh. Nah, kalian nggak mau kan nyanyi fales? Nah, dalam bernyanyi, intonasi ini sangat penting. Nah, intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada yang kita nyanyikan. Jadi harus benar menyanyikannya. Tentu saja kita butuh latihan untuk bisa mendapatkan intonasi yang baik. Tapi nanti kita akan belajar sama-sama. Jangan khawatir. Selanjutnya adalah ekspresi. Bagaimana lagu itu kita bawakan sesuai dengan lirik yang ada, supaya makna lagu tersebut bisa tersampaikan kepada pendengar. Pernafasan dibedakan menjadi 3. Pernafasan dada yang biasa kita gunakan ketika kita berolahraga. Kemudian pernafasan perut. Kalau pernafasan perut biasanya yang bergerak hanya bagian depan saja. Kemudian pernafasan diafragma, di mana organ diafragma kita dan seluruh organ badan kita sampai ke tulang belakang ini mengalami pergerakan. Jadi ketika kita mengambil nafas, udara masuk lewat hidung atau lewat mulut, masuk langsung ke diafragma mengembang. Dada tidak boleh naik. Nggak boleh seperti itu, tetapi tidak kelihatan dan kita tetap santai. Kalau kita santai, kalau kita rileks, nyanyi kita juga akan lebih enak. Bayangkan ketika kalian tidur, tengadah begitu, taruh buku di atas perutmu, kemudian bernafaslah dengan santai. Seperti itulah pernafasan diafragma. Selamat mencoba. Nah, kemudian kita akan mengenal yang namanya struktur lagu. Ini sebenarnya secara umum ya, tapi kali ini lebih spesifik ke struktur lagu daerah. Yang namanya lagu itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya lirik. Nah, karena dengan lirik itu seseorang akan mampu memahami atau memaknai kata demi kata yang ada, memaknai lagu tersebut. Nah, lirik ini merupakan unsur penting dalam sebuah lagu ya. Jadi dibuat dengan maksud untuk mengomunikasikan tujuan, ungkapan perasaan atau pesan. Nah, dengan adanya lirik, maka pendengar juga lebih mudah dalam memahami makna lagu. Lalu ada struktur melodi atau melodi. Melodi ini merupakan susunan nada yang dipahami sebagai tinggi rendahnya bunyi dalam musik baik instrumen maupun vokal. Baik itu suara manusia, suara alat musik, itu memiliki nada.
struktur nada, susunan nada-nada yang disebut melodi. Lalu ada juga irama. Irama ini merupakan tinggi rendah dan panjang pendek nada dalam pola-pola birama tertentu. Makanya kadang-kala kita sering mendengar, bukan kadang lagi, ada birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Ada banyak sebenarnya, tapi untuk menengah pertama kita belajarnya 3 tanda suka tersebut aja ya. Nah, bagaimana gaya bernyanyi untuk lagu tradisional? Nah, gaya bernyanyi itu sendiri, kalau untuk tradisional itu dibedakan menjadi 4 ya. Ada gaya lokal, gaya musikal, gaya individual, dan gaya periodikal. Yang namanya periodik berarti berdasarkan zaman tertentu. Individu jelas berdasarkan karakteristik seseorang atau pencipta lagu tersebut. Misalnya lagunya A akan berbeda dengan lagunya B. Lagunya Bu Yana akan berbeda dengan lagunya siapa ya? Mungkin orang lain atau Bu Citra misalnya. Pasti akan berbeda. Lalu gaya musikal. Nah, gaya musikal ini ciri khas musikal yang dihasilkan dari berbagai kondisi. Nah, yaitu berbagai kondisi ini merupakan misalnya saat ini gaya musik yang sedang hits apa sih? Nah, itu biasanya dimasukkan dalam gaya musikal. Lalu gaya lokal. Gaya lokal ini merupakan karakter cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Kita sering menyebutnya dengan dialek biasanya kalau gaya lokal ini lebih identik dengan dialek. Dialek orang Jawa Tengah dengan dialek orang Jawa Timur sangat berbeda loh ya. Apalagi dialek orang Jawa Tengah dengan orang Kalimantan juga sangat berbeda. Itu yang namanya gaya lokal. Jadi mencirikan ciri khas daerah tertentu. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak materi kali ini, silakan nanti anak-anak dilanjutkan dengan membaca buku dengan seksama di halaman 32 sampai dengan 41. Nah, untuk semua tugas dari Bu Yohana nanti akan diposting terpisah ya. Nah, jangan lupa bacalah setiap postingan dengan cermat. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, untuk materi kali ini cukup ya. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya.